Di ruang tamu sederhana yang diterangi cahaya lampu temaram, Pak Hasan duduk di kursi kayu tua. Raut wajahnya lelah, matanya menyimpan beban yang tak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Di hadapannya, Rudy, anak sulungnya, duduk dengan wajah tegang. Pria itu kini sudah berkeluarga, punya 2 anak kecil yang harus ia nafkahi, tapi malam itu ia harus mendengarkan permintaan ayahnya. Rudy, suara Pak Hasan bergetar namun tegas, ayah butuh bantuanmu. Ada utang yang harus segera dilunasi. Kalau tidak, rumah ini bisa disita. Rudy terdiam, jemarinya saling meremas gelisah. Ayah, aku ingin sekali membantu. Tapi keadaanku juga sulit, anak-anak butuh biaya sekolah, dan ia menghela napas panjang. Mungkin sebaiknya ayah memanggil yang lain juga. Kita musyawarahkan bersama. Aku tidak sanggup menanggung semua ini sendiri. Wajah Pak Hasan menegang. Sorot matanya yang semula sendu berubah menjadi tajam, menyiratkan kekecewaan. Musyawarah, kau pikir ayah butuh saranmu? Suaranya meninggi, membuat udara di ruangan itu terasa berat. Waktu kau masuk universitas, siapa yang menjual sawah terakhir kita? Waktu kau sakit parah, siapa yang gadaikan cincin peninggalan ibumu? Ayah tak pernah bilang tak sanggup, Rudy. Rudy menunduk, matanya berkaca-kaca. Ingatannya melayang pada masa lalu, saat ia terbaring lemah di rumah sakit, dan ayahnya berkeliling mencari pinjaman demi menyelamatkan nyawanya. Ayah, aku tahu semua pengorbanan itu. Aku berhutang nyawa padamu, ucapnya lirih, suaranya pecah. Tapi sekarang keadaanku benar-benar sulit. Aku tidak bisa memikul ini sendirian. Kita harus bicara dengan adik-adik. Pak Hasan berdiri, tangannya bergetar. Tidak, ayah tak mau mereka tahu aib ini. Ayah hanya minta kau membantu, Rudy. Sekali saja, ketegangan merayap. Rudy merasa terhimpit antara rasa tanggung jawab pada ayahnya dan realita kehidupannya sendiri. Air matanya jatuh, sementara ayahnya terdiam, menatap anaknya dengan campuran marah dan kecewa. Malam itu rumah kecil itu dipenuhi keheningan yang berat. 2 hati yang sama-sama lelah, sama-sama mencintai, tapi tak menemukan jalan keluar. Dan berkumpullah ke-6 bersaudara. Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin sesak. Anak-anak lain yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul, mencoba menenangkan. Namun malam itu, luka lama terbuka, air mata tumpah, dan suara pertengkaran bergema di rumah kecil itu. Di tengah kekacauan itu, salah satu anak yang lebih tua mencoba bicara. Sudahlah, ya, kita hadapi masalah ini sama-sama. Jangan lagi sendiri-sendiri. Hening seketika menyelimuti ruangan. Ayah itu menatap anak-anaknya satu persatu. Dadanya naik turun menahan emosi. Akhirnya, ia menghela napas berat dan berkata lirih, baiklah, kita bicarakan bersama. Tapi ayah hanya ingin kalian mengerti betapa beratnya semua ini. Dan anak-anaknya mulai berunding. Siapa yang ekonominya lebih baik, memberi lebih banyak, dan yang ekonominya tidak baik-baik saja, seikhlasnya membantu, berapapun itu. Malam itu menjadi malam